Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu semualah punya peluang, punya anak yang soleh dan soleha, anak didik. Kemudian sedekah, bukan sedekah sekedar uang, sedekahnya guru ada ilmu. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, yaitulah yang kita ajarkan. Jadi bersyukur Bapak Ibu guru, Allah takdirkan menjadi guru, karena ketika itu guru satu profesi terkumpul tiga-tiga ini yang bisa menyelamatkan kita di kubur. Alhamdulillah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ceramah pertama. Ceramah kedua, pembangunan masjid. Masjid sudah jadi. Disinilah simbol silaturahmi. Kalau mau lihat halal bihalal, di sini masjid. Ini masjid persaudaraan. Persaudaraan bisa terjadi kalau ada di antara kita saling menghormati. Mana nilai-nilai salat jamaah? Satu, kalau kau jadi makmum ada aturan-aturannya. Apa itu? Jangan kau ganggu orang di sampingmu. Mana perintah Nabi? Kata Nabi, kalau kau ke masjid pakai kau parfum, kau sikat gigi dulu. Apakah parfum sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Lalu untuk apa itu parfum sikat gigi? Agar kau tidak ganggu orang di sampingmu. Bayangkan kalau bapak bau badan, mak bau kalepakna, mak bau topai sinna, mata kabireko, kau takbir orang menderita di sampingmu. Allah Akbar, di sampingmu. Itu maknanya apa? Jangan kau ganggu tetanggamu. Apalagi coba lihat kalau berjamaah, kata Nabi, jangan kau merasa paling soleh dalam masjid. Ada orang pak mulai takbir na ganggu mewah maki. Allah Akbar. Baca Al-Fatihah kayak mau gigit telinga tak. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Ada begitu, ada. Ada lagi ganggu kita apa? Kaki. Kita kasih pindah ke kita, nak kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Saya pernah, saya kasih pindah, nak kasih pindah. Pindah lagi. Sampai saya terdesak, ndak bisa lagi pindah. Masih rak sekali ku kasih begini kakiku. Dia bilang, kenapa kau injak kakiku Ustaz? Kau salah. Kenapa kasih sentuh begini? Nah bilang supaya sap rapat Ustaz. Dek salah kok. Kalau mau kau sapmu rapat, bukan kakimu kasih rapat, tapi pundakmu ini. Kalau kakimu bisa rapat, kakimu sapmu longgar. Apa ini? Allah kok. Bujur kalau? Iya. Itu maknanya kau bertetangga, jangan ganggu tetanggamu. Kalau kau suka lagu dandut, tetanggamu tidak suka, jangan lagu dandutmu nyebrang ke tetangga. Cikampek, Tasikmalaya, baru sampaimu suka kasidah, jilbab. Wah, dia jadi itu bertengkar kau pasti. Ya, kalau kau tahu tetanggamu beda pilihan pilkada, jangan kau singgung-singgung kalau kalah. Sudah kalah kau selalu datang, menang. Itu berjamaah artinya itu. Simbol apa? Jangan ganggu tetanggamu. Dan orang Islam selalu bertetangga gara-gara apa? Pagar dan tanaman. Itulah sebabnya Nabi bilang, kalau ada tanamanmu menyeberang ke pagarnya tetangga, yang nyebrang itu halal miliknya tetangga, yang nyebrang pagar. Nah bilang mahasiswaku, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang pagar? Lain lagi ceritanya itu bos. Ya. Nah cuma ini ada di masjid cantik. Ini yang membuat saya dari tadi terpesona. Saya tidak tahu ini asli kayu atau bukan. Hah?
Di mana didapat ini Pak? Oh dari Palu. Hah? Balik asli sini. Bolehkah saya dikirimi juga begini? Masya Allah, cantik nih masjid Bapak. Nah, masjid sudah cantik. Satu, panitianya tolong jangan merasa setelah diangkat ketua panitia dia merasa dia milik masjid. Ada itu ketua panitia mau-maunya? Tidak mau dia kalau bukan kemauannya. Nah bukan kau hanya diutus jadi panitia. Akhirnya rapat yang tidak disetujui pendapatnya, nah bilang tidak mau lagi ke masjid. Siapa yang rugi Pak? Ya. Nah ini waktu dekat pasti nanti ada penyembelihan hewan korban. Ya. Pasti nanti ada sapi. Dengar ini panitianya, jangan kau ambil daging. Bena bagiannya lena tawana pak karobae, tawana pak bage. Jangan. Namanya panitia kurban ikhlas, bagianmu nanti di akhirat. Ini panitia masjid, tolong manajemen masjid baik. Boleh Bapak lihat masjid saya di Makassar, tuh ramai selalu pengunjungnya. Imamnya penghafal Quran. Ini baru-baru lagi sudah 2 kali juara 1 MTQ hafal Quran 30 juz. Enak, biar enak panjang. Saya sudah pesan, jangan kau panjang-panjang dek. Karena tidak suka itu orang jamaah kalau panjang. Tobai. Nah bilang bagus memang bacanya, tapi malam pelah deh. Tidak mau lagi datang ke sana, surah Yasin bagi 2. Jauh beri jamaah. Ya jangan terlalu panjang. Yang kedua, itu penceramah, sampaikan panitia kalau bisa masjid saya sudah tentukan judulnya. Supaya apa? Kita bisa atur dan tidak tumpang tindih. Coba kalau Ramadan, hari pertama biasa sampai 10 itu semua ustaz bahas keutamaan Ramadan. Kasih judul. Sudah kau kasih judul, kasih referensi. Karena sudah dia makin susah karena ada harus baca, kasih naik honornya. Dia ketawa. Kenapa kau ketawa kalau bicara honor? Kau saja guru minta honor. Iya. Kalau saya masjid Pak, belum bicara saya kasih memang honornya. Kira-kira di Makassar masjid saya paling tinggi honornya. Saya tidak edarkan celengan. Tidak, saya larang anak, tidak boleh. 3 masjid saya tidak boleh edarkan celengan. Saya yang bantu. Itu hartaku, itu rumah. Meninggal kak, istriku masih muda. Ada rezekinya dapat suami lagi. Rumahku nak pakai suami kedua. Siapa yang tidak hartaku yang tidak bisa diambil orang, itulah yang sudah kusedekahkan. Maka orang kaya bikin koperat di sini. Berapa honornya tiap Jumat? 500.000. Saya yang tanggung 4 tahun. Pasti Allah kasih kau itu 4 tahun. Tidak mungkin Allah tidak kasih. Ini selesai nanti datang ke Polsek. Berapa honor Jumat? 500. Selama saya ke Polsek di sini saya yang tanggung itu. Dan itu yang buat Bapak nanti cepat naik pangkat. Coba amalkan. Ada enggak Bapak orang lihat orang bangkrut karena bangun masjid? Tidak ada itu. Saya kasih contoh supaya lebih yakin. Saya kan rutin pergi berobat ke Singapura. Nah kasih ke obat dokter, makan ini. Saya tidak makan. Tapi saya pergi sedekah beras 20 ton. Diperiksa, kaget dokter. Wih bagus ini obat. Dalam hatiku saya tidak makan. Aina lihat nanti ini. Kenapa? Saya takut kalau rutin makan obat ginjalku rusak. Maka saya terapi sedekah. Dia bilang ini, apa Ustadz lakukan ini hebat sekali. Ya saya ikuti peraturan dokter. Padahal sedekah. Tidak ada yang mustahil kalau Allah. Jadi Bapak Ibu, ini masjid atur dengan baik. Kalau ada sedekahnya orang, jangan simpan jadi saldo. Supaya apa? Jalan amalnya orang. Ini masjid saldo kas 70 juta.
Mau kencing, air tidak ada. Keran tidak ada. Saya heran ini pengurus masjid, selalu banyak. Saya yakin pengurus masjid ini lebih 50 orang. Pengurus masjidnya ini pasti lebih 50 orang. Tapi kenapa kalau ada keran air rusak satu, tidak ada yang ganti? Padahal kau lebih 50 orang. Coba kalau ada rusak, tidak usah pakai. Saya gantikan sendiri. Kamu pergi toko bangunan, kamu ganti sendiri. Itu Allah akan tersenyum kepadamu. Sudah itu Pak, Bapak Ibu, tukang azan kasih baik. Kalau perlu lomba azan, yang menang gaji tiap bulan azan. Saya MC saja di masjidku, saya gaji Pak. MC saja saya gaji. Tukang azan saya gaji. Akhirnya apa? Enak orang datang ke masjid, menikmati. Masjid saya ada proyektor di depan dinding. Begitu imam bersikir, tampil itu sikirnya. Sehingga apa? Semua jamaah lihat itu sikir bareng-bareng. Orang enak. Ini bagaimana orang ke masjid? Yang azan orang sudah pensiun. Hayal as-salah. Coba Pak ya, kasih baik manajemen masjid, sound sistemnya diperbaiki, penceramahnya kasih judul yang baik. Kalau masuk bulan haji, bahas itu tentang haji, bahas Idul Kurban, bahas keutamaan berkurban. Supaya apa? Dakwanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita yang dekat dengan masjid, hidupkan masjid. Datang ki Pak. Saya yakin di sini sepaku sudah ribuan orang haji. Kalau semua yang pulang haji itu mengamalkan itu arba'in, sholat 40 kali sholat di Masjid Nabawi, dia amalkan setelah pulang haji, penuh di masjid. Tapi begitulah haji pulang haji, hilang lagi hajinya. Dipanggil saja puang ngaji, ye puang ngaji, tapi tidak pernah datang di masjid. Hidupkan sholat jamaah. Masya Allah. Ibu-ibu bagaimana? Tidak ada larangan perempuan berjamaah di masjid. Nabi cuma bilang wanita tidak dianjurkan, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu tidak dianjurkan? Karena perempuan kalau jalan tidak aman, bisa diculik dan diperkosa. Kalau di sini aman di Sepaku ini. Apalagi kalau ibu-ibu usia 70 tahun, 60 tahun, siapa mau culik kok? Bapak punya anak, bawa biasakan ke masjid. Saya ini jadi ustadz, tidak pernah saya sekolah pondok, tidak pernah saya pondok pesantren. Di mana saya belajar agama dan dakwah? Di masjid. Maka hidupkan masjid. Ajak anak tak, kalau perlu kasih hadiah. Nah, ayo ke masjid. Kalau kau ke masjid, saya belikan kau baju baru. Nah, ayo ke masjid. Kalau kau rajin ke masjid, ulang tahun kau nanti nak, saya bawa kau jalan-jalan. Kenapa anak ulang tahun mampu kita belikan motor? Kenapa ajak ceramah seperti ini tidak mampu kita bawa? Bawa ke masjid. Yuk Bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya mari jadikan profesi guru sebagai ladang amal untuk mendapat anak yang soleh dan soleha, untuk menjadikan anak-anak kita tempat bersedekah ilmu kebaikan, dan jadikan masjid ini ladang amal untuk berbuat baik, baik jamaahnya maupun para pengurusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum terus. Kok kira saya tukang parkir? Terus tambah. Kok kira saya penjual coto? Saya masih mau lama-lama tapi capek Ibu. Saya ini kasihan hampir tidak pernah istirahat. Ya, tadi malam datang dari Toraja. Subuh-subuh 4:30 sudah tinggalkan rumah ke sini. Pulang ini langsung lagi pergi ke Makassar. Sorenya lagi lanjut ke Palu. Dari Palu lanjut lagi
ke Makassar lagi menguji orang masuk S3. Selesai itu lanjut lagi ke Jakarta. Dari Jakarta pergi lagi ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pergi ke Sabah. Sabah balik ke Melaka. Tanggal 28 balik baru ke Jakarta. 1 hari di Makassar, pergi lagi ke Timika, Freeport 2 hari. Masuk bulan 6, tidak ada istirahat. Dari kalau saya gas habis tenaga aku di sini, kasihan orang yang akan datang. Saya cuma minta keikhlasan Bapak Ibu sekalian, doakan saya sehat walafiat. Terutama Allah pelihara suara saya. Biar saya mau ceramah kalau suara saya hilang Pak, tidak ada lagi. Dan saya merasa akhir-akhir ini suara saya cepat kalah. Mungkin pengaruh umur. Ya. Tidak gampang itu orang ceramah Pak. Dipaksa suara harus kasih gembira orang meskipun perasaan tidak gembira. Iya betul. Karena kadang-kala ada panitia bikin jengkel. Tidak ada. Ya. Tapi apa boleh buat? Itulah kehidupan saya sebagai mubalik. Dan Allah takdirkan saya sebagai mubalik. Tidak semua mubalik yang bisa dimau dijemput oleh umat. Kalau saya lihat orang begini, kasihan tadi berhujan-hujan. Tentu yang di luar lebih banyak pahalanya yang berhujan-hujan daripada yang di dalam. Ya, jangan juga ibu tunggu hujan baru pergi keluar. Itu selina beleng-beleng itu namanya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya dengar tadi berkumpul patungan untuk membuat acara ini, mudah-mudahan patungannya menjadi amal jariah. Demikian, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita akan jumpa lagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Dr. Haji Dasat Latif, Esos SAG MSI PhD. Iya, tentu sekali tausiah yang sangat begitu menggugah hati, menyentuh iman dan menghidupkan semangat kita semua untuk menjadi pribadi dan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dengan pahala yang tidak terputus dan menjadikan kita semua bagian dari umat yang mencintai ilmu dan ulama. Amin amin ya rabbal alamin.